Shalom pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Oikonomia di bulan kebangsaan 2023. Dan kesempatan saat ini kita akan mengkaji dan mempelajari bagaimana gereja yang berada di tengah era digitalisasi. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Tolonglah kami untuk menghayati dan mempelajari pengajaran ini yang akan kami boleh aplikasikan di dalam hidup kami bergereja di tengah bangsa ini. Amin. Indonesia yang mengambil tema terus melaju untuk Indonesia maju, akhir-akhir ini sangat begitu maju dengan keadaan dan kondisi zaman yang serba digitalisasi. Nah, oleh karena itu semua segi kehidupan memasuki atau sudah berjalan di dalam era digitalisasi. Dengan kata lain, didigitalisasikan oleh teknologi. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi saat ini, maka kita bisa melihat keadaan zaman yang serba canggih, bahkan masuk di dalam kehidupan bergereja. Melihat peresmian gereja Metaverse di Jerman beberapa waktu yang lalu, ini menjadi pergumulan tersendiri bagi gereja di dalam disrupsi era digital ini. Pasalnya adalah segala perkakas ibadah dijadikan serba robot dan praktis. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah nilai ibadah itu tetap ada di dalamnya? Nah, ini menjadi refleksi untuk gereja Tuhan saat ini di dalam era yang semakin maju ini. Dan memang kalau kita tidak waspada akan hal ini, maka seringkali nilai dari ibadah itu menjadi pudar. Fakta mengenai hal ini, misalnya di dalam kitab suci dijelaskan bahwa tanda akhir zaman itu adalah salah satunya pengetahuan yang semakin bertambah. Nah, pengetahuan dalam hal teknologi informasi digital sehingga saat ini disebut dengan era digitalisasi seperti yang saya sebutkan di pertama tadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat berdasarkan data ya dari Global Overview dari smartinsight.com, penelitian terakhir April 2023 menyatakan bahwa lebih dari separuh dunia sekarang menggunakan medsos itu 60%. Dan 4,80 miliar orang di seluruh dunia sekarang menggunakan medsos. 150 juta pengguna baru telah online dalam 12 bulan terakhir. Bayangkan begitu cepat perkembangannya. Dan menariknya, rata-rata waktu harian yang dihabiskan menggunakan medsos itu 2 jam 24 menit. Ini menarik sekali data ini. Dan ketika ditelisik dari data yang ada ini, bahwa penggunaan medsos di era digitalisasi ini meningkat sejak April 2023. Dan penggunaan medsos yang paling banyak adalah Facebook. Yang kedua, TikTok. TikTok sendiri itu memiliki 1,4 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mencapai 1,8 miliar pada akhir tahun 2023. Nah, namun di segi yang lain ternyata era digital ini juga mengalami disrupsi atau gangguan. Nah, yang disebut dengan gangguan ini adalah gangguan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Bisa dilihat dari segi positif, yaitu berkembangnya teknologi, namun juga dari segi negatif. Apa itu? Yaitu sebuah gangguan di mana peran manusia yang mulai digantikan oleh robot.
Nah, namun jika secara umum orang dapat melihat peluang atau inovasi dalam keadaan seperti ini, maka ini menjadi sebuah kreativitas untuk memajukan yang namanya proses kehidupan ini. Nah, secara khusus dalam perguruan tinggi atau pendidikan. Nah, lebih lanjut, perkembangan digitalisasi yang radikal dan fundamental ini melahirkan teknologi yang disebut dengan metaverse. Dan metaverse ini merupakan konsep alam semesta atau semesta alam ini dalam dunia 3D yang menghubungkan beberapa ruang virtual yang berbeda secara online bersama, sehingga punya manfaat yang sangat besar untuk bisa bekerja, bertemu, bermain, game, bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Namun dengan atau di dalam ruang 3D. Nah, ini memudahkan dalam segala hal. Biaya juga relatif murah, ya, dan menggunakan yang namanya avatar. Nah, selanjutnya Anthony Lewandowski yang merupakan otak dari Google menegaskan bahwa dunia ini akan diambil alih satu waktu oleh satu robot. Dan beliau menambahkan bahwa inilah agama atau kecerdasan buatan atau agama baru atau yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi GPT AI ini merupakan saingan dari Google itu sendiri. Sehingga kalau kita mau melihat kecerdasan buatan ini sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atau disebut dengan AI God atau ChatGPT 5 yang menunjukkan keperkasaan di dalam teknologi, sehingga ada waktunya tidak perlu lagi berdoa, karena cukup dengan Ask Jesus. Dalam ChatGPT 5 ini semua persoalan bisa dikonselingkan dengan AI Jesus ini atau kecerdasan buatan Yesus ini. Semua persoalan hidup dapat dinyatakan dalam chatbot AI tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangan yang radikal dan fundamental terkait dengan teknologi. Dan kalau kita mau lihat seperti yang saya jelaskan di bagian awal tadi, bahwa kehidupan bergereja saat ini sudah masuk di dalam yang namanya gereja kasur atau gereja metaverse. Sehingga Wintakarna mencoba mendefinisikan gereja beserta relevansinya untuk menghadapi gereja metaverse perlu mengevaluasi beberapa penelitian, ya. Melihat gereja kasur ini perlu kita evaluasi mana yang pas, mana yang tidak. Juga beberapa peneliti lain seperti Rian Widodo, Yolanda Roseli, Bernard Simanjuntak dalam jurnalnya menjelaskan bagaimana tinjauan teologis terhadap ibadah metaverse ini. Apakah sesuai dengan firman Tuhan ataukah malah menjadi pergumulan atau tantangan untuk gereja? Nah, itu sebabnya dalam acara ini kita akan melihat bagaimana gereja yang berada di tengah-tengah tantangan digitalisasi. Salah satunya gereja kasur atau gereja metaverse. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana makna gereja itu sendiri dalam konteks teologis dan apofatik tentunya. Kalau kita melihat berefleksi dari hidup Ayub di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 6, kita bisa menemukan bagaimana sosok Ayub tokoh beriman di tengah perubahan zaman. Karena apa? Disrupsi era digital ini merupakan gangguan perkembangan ilmu pengetahuan atau impact yang cepat. Makanya dalam disrupsi ini ada 3. Speed, kecepatan jaringan, choice, pilihan, dan faith. Nah, ini yang mesti kita hayati. Bicara mengenai kecepatan, serba cepat.
Sekarang mau kemana, mau apa, cepat. Lalu choice, kita bisa memilih mana khotbah yang bagus, yang kita senang, mana yang enggak, tinggal hapus. Gitu ya. Lalu yang penting ketiga adalah iman. Nah, adakah iman di dalam? Ini menjadi pertanyaan fundamental ketika kita bicara mengenai tantangan gereja di era digitalisasi. Nah, dalam kisah Ayub ini kita memperoleh refleksi bagi gereja di tengah perubahan yang begitu signifikan. Belum lagi tantangan generasi muda, yakni FOMO, fear of missing out, di mana generasi digital ini mengalami takut dan khawatir jika tidak mampu mengikuti perkembangan zaman termasuk teknologi. Itu soalnya gereja berupaya bagaimana supaya gereja itu nyaman buat anak muda. Tapi kembali kita akan lihat seperti apa yang seharusnya dilakukan gereja di tengah-tengah zaman ini. Nah, dari pengalaman hidup Ayub kita punya refleksi penting bahwa kemurnian iman dan kalbu itu perlu ada di tengah perubahan zaman. Jadi yang perlu kita telisik sekarang adalah ketika kita ada dalam perkembangan zaman ini, adakah kemurnian iman itu? Dan kedua, kehidupan yang beribadah. Ya, dengan keadaan yang seperti ini, masih adakah nilai ibadah itu? Kalau diganti dengan robot, masih adakah nilai ibadah itu? Kalau diganti dengan avatar, masih adakah nilai ibadah itu? Ketiga, kesadaran terhadap jerat iblis. Perkembangan teknologi sangat baik, tapi perlu waspada karena iblis bisa menjerat manusia melalui apa? Perkembangan teknologi. Nah, itu sebabnya kenapa dalam kehidupan Ayub kita melihat bagaimana Ayub ada dalam kesadaran. Ketika anak-anaknya mulai mengikuti keadaan zaman ini dengan berpesta waktu itu ya. Dengan melakukan apapun, tapi Ayub tidak pernah lupa mempersembahkan persembahan. Inilah kewaspadaan itu. Karena dalam pengalaman hidup Ayub ini kita melihat menghadapi zaman ini diperlukan kemurnian, diperlukan nilai ibadah dan diperlukan kewaspadaan. Dan ini tetap relevan, tidak ada ketinggalan zaman, tidak ada. Bahkan seharusnya gereja yang mewarnai zaman, bukan zaman yang mewarnai gereja. Selanjutnya Paulus juga menegaskan refleksi kedua dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketika bicara mengenai gereja, gereja adalah tubuh Kristus, di mana itu adalah Kristus sendiri. Sehingga ibadah di dalam gereja itu merupakan bayangan dari pola perjanjian lama. Berarti ibadah yang sesungguhnya itu tidak boleh diinovasi seharusnya. Karena dari Ibrani 8 ayat 5 sampai 6 dijelaskan bahwa ibadah yang ada saat ini itu adalah pola dari ibadah yang ada di PL, tetapi dengan makna yang baru. Itu sebabnya ketika bicara ibadah tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada pembaharuan. Kenapa? Karena ibadah berangkat dari ajaran, dan ajaran berangkat dari wahyu Allah. Dan wahyu Allah itu tidak berubah. Kalau ibadah berubah, ajaran berubah, berarti wahyu Allah berubah. Allah seperti apa yang seperti itu? Nah, itu sebabnya kenapa tekanan dari nilai iman atau ibadah di tengah-tengah era digitalisasi masih adakah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting untuk kita semua. Nah, itu sebabnya akankah gereja serupa dunia? Itu yang menjadi pokok utama. Ataukah gereja mewarnai dunia? Karena apa? Iman Kristen tidak hanya bicara mengenai kehebatan teknologi atau keilmuan saja, tetapi juga berasal dari yang saya sebut tadi, pewahyuan, yaitu apofatik. Karena wahyu tidak pernah berubah. Kenapa? Karena Allahnya juga tidak pernah berubah dan tidak berubah. Nah, sehingga berbicara gereja dan ibadah
Itu juga tidak hanya terkait dengan keilmuan dan teknologi atau kehebatan berteologi, tetapi juga segi apofatik. Dan itu terlihat dalam kaitannya ketika bicara mengenai inkarnasi Kristus dalam penyembahan gereja. Kalau kita bicara mengenai penyembahan gereja itu hubungannya erat dengan inkarnasi Kristus. Maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, Rasul Yohanes mengatakan apa yang ada sejak semula, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami raba. Berarti bicara ibadah itu 4 aspek. Unsur mendengar dalam pengalaman gereja ialah mendengar khotbah, pengajaran, kidungan gereja yang isinya tentang proklamasi tentang Kristus dan Tritunggal. Unsur melihat seni gerejawi yang adalah Injil dalam gambar. Kalau di metaverse adakah gambar? Yang ada avatar. Dan itu bukan seni gerejawi. Unsur menyaksikan, yaitu penyampaian sabda, perarakan roti dan anggur, peristiwa pembaptisan Kristus. Emang di avatar bisa menggambarkan mengenai pembaptisan, perarakan roti, lalu peristiwa Paskah. Dan yang keempat yang paling penting, unsur peraba atau perasa. Robot tidak bisa merasakan. Unsur peraba atau perasa, penggunaan dupa sebagai simbol doa orang kudus, alat indrawi yang terlibat dalam penyembahan, misalnya berdiri, sujud, duduk, menengadah, angkat tangan, perarakan. Apakah ada ketika di metaverse? Tidak ada. Bahkan dalam gereja digital atau gereja kasur yang ada orangnya tidur dengan menggunakan VR. Nah, dengan demikian inkarnasi Kristus yang adalah totalitas kemanusiaan manusia dikenakan oleh Kristus itu nyata, bukan maya. Sehingga dalam ibadah pun juga melibatkan seluruh totalitas kemanusiaan yang nyata, bukan maya. Nah, ini yang kita boleh pahami. Dan inkarnasi Kristus juga berdampak pada iptek. Dengan demikian, dengan perkembangan digitalisasi yang hebat, pertanyaan satu yang perlu direnungkan adalah, apakah meletakkan Kristus sebagai poros alam semesta ini? Ilmu pengetahuan yang menyingkirkan Allah dalam penyelidikannya tidak dapat diterima oleh orang Kristen. Tetapi di GPT-5 itu kan ada yang tentang Tuhan, Pak. Iya, tapi Tuhan buatan. Lewandowski mengatakan ini adalah agama baru. Berarti sedang menyingkirkan Tuhan dan menggantikan Tuhan yang baru. Itu sebabnya gereja itu organisme, yaitu persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Itu melibatkan orang-orang hidup yang nyata dan segenap aspek kemanusiaan yang jelas, bukan maya atau bayangan. Jadi pemahaman ini menegaskan kepada kita gereja di tengah digitalisasi ini, bahwa gereja digital dan gereja metaverse kehilangan esensi, yakni persekutuan orang kudus yang merupakan persekutuan yang nyata di dalam kasih persaudaraan. Sehingga kalau saya boleh menyimpulkan 5 pokok penting ini, bahwa gereja digital atau metaverse tidak dapat menggantikan ibadah secara bersama dalam persekutuan segenap aspek kemanusiaan. 2, dalam pertemuan digital atau metaverse memberikan makna penting bahwa apa yang terlihat belum tentu sama dengan yang sebenarnya. Apa ya sama? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Bisa aja sebelahnya ada pisang goreng. Yang ketiga, perlu kewaspadaan dalam hal ini, yakni keinginan untuk serupa dengan dunia, ya, karena gereja dan ibadah berporos pada Tritunggal. Dan Tritunggal itu bicara persekutuan yang nyata, bukan dunia maya. Yang keempat, perlu waspada dengan ibadah buatan sendiri. Seringkali kita ini membuat ibadah buatan sendiri, bukan ibadah yang dikanonkan oleh Allah. Nah, ini kita perlu waspada sebagai bentuk pertimbangan. Kan banyak yang bilang, ibadahnya kok ribet, Pak, ya, rumit, susah.
Tapi juga ada ibadah yang praktis aja. Tapi yang praktis itu demi kepuasan diri sendiri karena apa? Buatan sendiri. Repot ini. Dan yang kelima yang penting, teknologi apapun, secanggih apapun, tetaplah buatan manusia. Tidak bisa menggantikan Allah. Sehebat apapun teknologi, satu waktu akan punah. Kalau Lewandowski bilang ini agama baru, satu waktu akan dikendalikan oleh robot, silahkan. Tetapi itu pun buatan manusia. Tidak bisa menggantikan Allah. Kiranya ini menjadi berkat di hari kemerdekaan ini untuk gereja semakin mewaspadai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di era digital ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, merdeka.